jumlah penelitian saya itu secara umum ada banyak populasinya, sekitar 500-an kayaknya, 500-an UMKM di Bangsri. Alasan Anda untuk menggunakan, ya karena saya ingin, karena Bangsri daerah rumah saya, ingin mengetahui masalah penelitian ini dan untuk membuat kalau ini tuh relevan supaya bisa jadi pertimbangan untuk mengembangkan UMKM. Jadi kalau hasil yang saya temukan itu ada relevan, itu hasilnya bisa saya gunakan untuk membantu. Lalu sampel yang menjadi sampel itu pemilik UMKM di Jalan Pramuka Bangsri. Ini menggunakan teknik, ya bisa secara purposif atau insidental ya. Karena pertimbangan lokasi saya ini ada karena kebetulan ini saya dekat rumah saya, terus saya juga kenal dengan beberapa orang, dan daerahnya ini tuh bisa dikatakan purposif karena saya merasa daerah di sini tuh datanya itu representatif. Jadi karena lokasinya tuh di tengah Bangsri, di UMKM di sini tuh ada berbagai macam, jadi datanya tuh lebih bervariasi, lebih representatif dari semuanya. Lalu jumlahnya itu yang sudah saya hitung itu ada 42 orang. Ini kayaknya sudah semua, tapi mungkin ada yang lebih kecil lagi tapi belum terhitung, tapi sudah saya tetapkan 42. Lalu tentang instrumen penelitian itu, kalau kuantitatif itu alat untuk mengumpulkan data. Jadi seperti kuesioner atau survei tadi, hasil survei tadi, atau kuesioner, angket atau gitulah. Jadi instrumen kalau kualitatif itu seperti itu. Kalau kualitatif instrumennya itu adalah peneliti, karena biasanya kualitatif itu digunakan melalui pengamatan data atau lewat observasi atau lewat wawancara. Jadi yang digunakan itu adalah penelitinya sendiri, tidak menggunakan alat-alat khusus. Jadi kita yang melakukan observasi, yang melakukan wawancara. Kegunaan utamanya, fungsinya yaitu untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Jadi dari variabel ini tuh kita meneliti, caranya mengukur nilai itu menggunakan instrumen. Kalau kuantitatif itu pakai kuesioner, itu bisa diketahui nilainya. Kalau kualitatif kita itu yang menilai nilai variabelnya. Jadi kita kalau di kualitatif kita sebagai instrumen itu yang menilainya. Lalu jenis-jenisnya dalam penelitian sosial itu skalanya itu ada skala Likert, skala Goodman, semantik diferensial, skala rating. Lalu contoh penggunaan skala Likert. Skala Likert itu digunakan untuk mengukur sikap, pandangan atau pendapat atau persepsi. Contoh dalam kuesioner itu ada pertanyaan, saya melakukan perencanaan budget tiap periode. Terus ada pilihan tidak pernah, terkadang, atau selalu. Jadi ada skor, misal kalau tidak pernah itu TD skornya 1, terkadang itu skornya 2, selalu SL nilai skornya 3. Ini sebenarnya bukan hanya 1, 2, 3, bisa sampai 4 atau 5. Jadi
ada dinilai lah, tidak pernah atau terkadang atau sering, ya pokoknya ada, terus dikasih nilai senang, sangat senang, sedikit senang, tidak senang sama sekali. Nah, kalau saya menggunakan skala Likert penelitian saya. Lalu skala Goodman itu biasanya itu cuma binari ya. Ada dua pilihan saja, yang ada dua pilihan pasti, yaitu ya atau tidak, salah benar, pernah atau tidak, positif atau negatif, dan lain-lain. Jadi ada cuma dua pilihan itu aja. Skornya itu 1 dan 2 atau 0 dan 1. Jadi biasanya 0-1. Tapi 1-2 juga bisa. Jadi berdasarkan itu, misal ya 1 tidak 0. Intinya begitu. Pokoknya ada dua pilihan aja. Kalau semantik diferensial itu untuk menilai. Jadi antara ada garis untuk ukuran kesenangan atau ukuran sikap orang. Misal silakan cari nilai customer service dari lembaga keuangan di Bank Sri. Di sebelah kiri ada ramah, terus ada nilai 54321, terus ada menjengkelkan di sebelah kanan pol. Jadi di situ kita nilai. Ini garisnya tuh nggak hanya 1, 2, 3, 4, 5, tapi bisa sangat banyak tergantung kesensitifan. Jadi kalau temperatur itu kan nggak hanya 10, 1, 2, 3, 4, 5, tapi kan bisa diperkecil lagi. Kalau rating itu data mentahnya itu langsung angka, lalu itu bisa digunakan untuk kualitatif. Misal kalau biasanya yang banyak itu di aplikasi smartphone itu kan ada kayak silakan berikan bintang untuk aplikasi ini, bintang dikasih 1, 2, 3, 4, 5. Jadi langsung dikasih nilai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau skala rating itu, rating scale itu kayak gitu. Jadi langsung dikasih nilai. Rating sudah. Semantik diferensial kayaknya udah kelewat tadi. Lalu menyusun instrumen itu diperlukan, itu ada kisi-kisi instrumennya. Kisi-kisinya itu biasanya bentuknya itu subvariabel atau indikator variabel. Jadi sebelum membuat instrumen kita harus mengetahui indikatornya, indikator dari variabel itu. Lalu cara menyusunnya yaitu pertama mengidentifikasi variabelnya, lalu mencari indikator dari variabel itu, lalu baru buat kisi-kisi instrumennya, lalu merumuskan item pertanyaan. Jadi setelah ada indikator, ada isi-isi, ada kisi-kisi, lalu kita bikin pertanyaannya. Lalu di pertanyaan itu ada petunjuk pengisiannya juga. Terus instrumen ini, set pertanyaan kuesioner ini, lalu dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada set kuesioner atau instrumen. Jadi setelah itu yang terakhir itu melakukan uji instrumen. Lalu ada tabel tentang ini, ada saya buat
Ini isi indikatornya. Lengkapnya silakan dibaca di tugas tertulis. Jenis skala yang saya gunakan adalah skala Likert ya, yang saya tadi gunakan. Ada 5 poin kalau di kuesioner saya. Ini karena jenis pertanyaan saya itu cocok untuk menggunakan skala Likert. Untuk membuat sampel itu mudah pemahaman pertanyaannya, dan jawabannya juga lebih simpel, lebih cocok. Selain itu, referensi terdahulu banyak menggunakan skala Likert, jadi saya menurut pendapat saya lebih banyak referensi, jadi lebih baik. Sekian dari saya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga yang saya sampaikan itu bermanfaat dan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.